Pemirsa, penggerebekan di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat mengungkap operasi judi online berskala internasional. 320 WNA dan 1 WNI diamankan. Polisi juga menyita uang tunai nilai 1,9 miliar rupiah serta perangkat digital. Sementara PPATK kini menelusuri aliran dana uang diduga lintas negara dan terstruktur. Kasus ini membuka pertanyaan besar bagaimana Indonesia menjadi target operasi sindikat global dan sejauh mana sistem pengawasan kita mampu membendungnya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Abdul Fikar. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Abdul, ini dengan kan banyak pelakunya ini adalah warga negara asing ya. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme penanganan kasus pidananya nanti? Iya, saya kira penanganan satu perkara pidana itu intinya adalah hukum pidana itu berlaku pada siapapun gitu ya, apakah warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia, dia akan diberlakukan hukum pidana. Nah itu, jadi termasuk umpamanya dalam kasus ini ada warga negara asing yang melakukan kejahatan ya atau tindak pidana, dalam hal ini adalah perjudian ya, maka dia juga bisa dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan hukum Indonesia kalau kemudian bisa dibuktikan memang dia bersalah. Tapi kalau kasusnya seperti ini kan tertangkap tangan sebenarnya ya. Mereka lagi mengoperasikan perjudian online ya, kemudian ditangkap oleh polisi kan begitu. Artinya polisi bisa membuktikan bahwa orang-orang ini tertangkap tangan sebenarnya, tertangkap ketika dia sedang melakukan kejahatannya. Begitu, Mbak. Berarti bisa saja diadili di sini ya, Pak Abdul? Iya, karena dia melakukan tindak pidananya di Indonesia, gitu. Jadi karena itu, tadi saya bilang peradilan Indonesia atau pengadilan Indonesia itu bisa mengadili siapa saja yang melakukan kejahatan di Indonesia. Ya, peradilan pidana maksud saya, peradilan pidana itu bisa mengadili siapa saja yang melakukan kejahatannya di Indonesia, baik dia warga negara Indonesia maupun warga negara asing, karena yang diberlakukan adalah hukum Indonesia, gitu. Nah karena itu juga menurut saya juga agak mengherankan ketika polisi kemudian menyerahkan para terdakwa ini ke sebuah ke imigrasi kemudian untuk dipulangkan, gitu ya. Artinya seolah-olah tidak ada proses tuh, tidak ada proses hukum, iya kan? Tidak ada proses hukum karena dia akan dipulangkan. Karena memang dua kan mesti yang terjadi. Yang pertama mungkin pelanggaran undang-undang imigrasi. Ya dia masuk tanpa izin yang sah, tanpa ini segala macam gitu, cuma pakai paspor bepergian saja gitu ya, tidak ada izin tinggal dan sebagainya. Yang pertama itu, yang kedua juga dia melakukan kegiatan usahanya yang ilegal, yaitu judi online gitu. Nah itu juga menjadi ranah kejahatan juga. Nah mungkin kenapa diserahkan kepada imigrasi? Ya mungkin itu tadi. Pertama dia melanggar undang-undang imigrasi itu. Tetapi menurut saya bagaimanapun juga dia sudah melakukan itu perjudian online itu dan sudah menjadi bandar dan sebagainya. Saya kira itu harus diproses juga gitu. Meskipun memang harus ada kerja keras polisinya juga ya, penegak hukumnya untuk membuktikan bahwa memang perjudian yang dibandari oleh mereka itu juga diikuti. Jadi maksud saya ada korbannya, ada peserta pemain judinya gitu ya, dibuktikan gitu. Tidak hanya menangkap mereka sedang mainin komputer gitu ya, sedang melakukan pembandaran judi gitu. Nah, tapi juga harus dibuktikan bahwa ada pemainnya, ada pengikutnya, ada pemainnya. Bahkan pemainnya kalau mereka jadi korban, yang menjadi korbannya. Begitu, Mbak. Ya Pak Abdul, kira-kira pasal apa saja atau pasal terkait apa ini yang paling relevan yang bisa digunakan dalam kasus judi online lintas negara seperti ini, Pak? Iya, kita punya undang-undang ITE, ya. Kita punya undang-undang ITE yang selain larangannya itu, selain larangan
apa namanya larangan muatan elektronik atau muatan internet itu ya, satu yang mengandung isi perjudian ya, yang kedua yang mengandung seksual gitu ya, yang ketiga mengandung provokasi penipuan gitu. Nah jadi ada tiga hal inilah yang yang diakomodasi oleh Undang-Undang ITE ya, bisa ditegakkan hukumnya atau dipidanakan gitu ya berdasarkan Undang-Undang ITE karena dia melakukan perjudian melalui online itu tadi. Nah, mereka kan juga nggak langsung duduk di satu ruangan kemudian mereka main judi dengan pesertanya, kan enggak. Mereka cuma menghadapi komputer, melayani para penjudi yang yang mengikuti, yang melalui online dan sebagainya. Kan itu yang terjadi kan itu. Nah, jadi sebenarnya mereka bisa dikenakan Undang-Undang ITE itu. Ya, walaupun ancamannya cuma 6 tahun kalau nggak salah ya, 6 tahun. Tapi 6 tahun itu cukup untuk menjadi dasar mereka ditangkap atau ditahan. Begitu, Mbak. Oke, lalu bagaimana untuk pembuktiannya dalam kasus berbasis digital seperti ini, Pak? Terkait, maksudnya terutama terkait dengan perannya masing-masing itu. Iya, saya kira ketika mereka mereka ditangkap, ya mereka sedang melakukan kegiatan itu. Nah, sekarang kan yang namanya bukti itu kan saksi itu adalah mereka yang melihat, mendengar atau merasakannya sendiri gitu. Jadi saksi itu bisa pegawai lain yang melihat atau bahkan temannya sendiri yang juga menjadi bandar gitu, yang menyaksikan temannya sedang melakukan pekerjaan menjadi bandar juga, atau pelaku lain lah kira-kira begitu. Nah jadi saksi ya, kemudian bukti itu juga ahli, umpamanya ahli akan menjelaskan benar nggak mereka dengan menggunakan komputer itu bisa memanipulasi atau melakukan kegiatan perjudian. Nah itu nanti ahli yang akan menjelaskan ya, dengan tentu saja muatan-muatan dari isi apa yang dimainkan oleh mereka itu pasti juga akan disita oleh polisi sebagai bukti bahwa mereka memang melakukan perjudian gitu. Nah, selain itu kemudian juga ada ahli ya, kemudian ada bukti surat juga. Umpamanya surat, apakah mereka ketika datang ke Indonesia itu hanya sebagai pengunjung saja, umpamanya bukan, tidak punya izin kerja dan sebagainya. Mereka cuma punya paspor masuk saja, tapi tidak punya visa lain atau izin lain yang menjadi dasar mereka bekerja di satu korporasi umpamanya. Nah kalau itu nggak ada, nah itu juga bisa menjadi bukti surat gitu, bahwa mereka sebenarnya datang ke Indonesia itu cuma hanya sebagai visitor, hanya sebagai pengunjung saja gitu, artinya turis saja gitu, tidak punya izin kerja dan sebagainya. Nah itu juga bisa jadi alat bukti gitu ya ketika mereka melakukan itu. Tapi bukti yang yang sangat kuat adalah rekaman CCTV kalau menurut saya. Jadi ketika mereka bekerja melakukan operasional judi online itu kan itu terekam kalau ada CCTV ya, terekam oleh CCTV ya, dan itu bisa menjadi juga bukti yang kuat di pengadilan, membuktikan bahwa mereka adalah memang pelaku perjudian. Begitu, Mbak. Ya, Pak Abdul, tapi kan mungkin bisa dikatakan yang diamankan ini adalah operatornya ya. Nah, dalam praktiknya apakah sering terjadi kesulitan untuk menjerat aktor intelektualnya yang berada di luar negerinya itu, Pak Abdul? Dan bagaimana untuk mendapatkan otaknya lah itu? Ya, nomor satu kan begini, dari mereka yang ditangkap itu, polisi atau penegak hukum akan mendapatkan bahan bahwa mereka itu orang bayaran atau orang yang digaji ya melakukan itu, atau mereka menyelenggarakan sendiri. Kalau banyak seperti itu, saya yakin memang mereka itu pegawai. Maksud saya orang-orang yang menerima bayaran gitu ya untuk mengoperasionalkan
judi online-nya itu, ya. Artinya mereka bukan pelaku utama, ya, mereka hanya pegawai saja, orang-orang yang dibayar saja oleh penyedia permainan judi online itu. Nah, tentu saja kalau mereka ditangkap di satu tempat, ya, di satu tempat atau di satu ruangan sendiri, maka yang harus dipertanyakan, ruangan itu apa? Itu gudang atau bagian dari satu korporasi umpamanya. Nah, kalau iya bagian dari satu korporasi, umpamanya itu memang ruangan yang khusus disediakan untuk komputer melakukan kegiatan usaha umpamanya, maka pimpinan usaha itulah juga ikut bertanggung jawab. Ya, meskipun mereka bilang, oh, kita nggak tahu mereka bekerja, tapi mereka harus tahu bekerja, siapapun yang bekerja di tempatnya, ya. Saya yakin mereka juga pasti tahu itu mengoperasionalkan judol, judi online dan sebagainya. Meskipun mereka bukan yang punya hajat, maksud saya bukan mereka yang mengkoordinir, tetapi perusahaan yang digunakan atau ruangan yang digunakan untuk operasional judi online itu yang merupakan bagian dari korporasi, maka pimpinan korporasi itu juga harus dijerat. Bahkan itu mungkin juga sebagai bandar yang besarnya juga gitu. Selain barangkali mungkin juga ada bandar yang lebih besar yang ada di luar negeri dan sebagainya gitu ya. Tetapi pimpinan korporasi di mana para operator itu mengerjakan operasional judi online-nya juga harus dimintai pertanggungjawaban, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab di ruangan atau di korporasi itu. Nah, karena itu kemudian selain orang yang memimpin di dalam negeri, tapi juga harus dicari siapa sebenarnya pelaku utamanya, siapa sebenarnya yang mempunyai hajat atau yang mempunyai niat melakukan ini, ya, dan mengkoordinir ini meskipun umpamanya dia tinggal di luar negeri. Dari keterangan para saksi, mungkin juga operator ini nggak tahu, ya, mereka juga mungkin nggak tahu siapa ini pemiliknya sebenarnya. Ya, mereka cuma sekedar kerja saja gitu, ya, kerja mengoperasionalkan online gitu, ya, memancing orang untuk bermain judi dan sebagainya. Mungkin mereka kerja saja, tapi saya juga yakin di antara mereka itu pasti ada yang namanya koordinator, ada yang namanya pimpinan dan sebagainya, dan pasti mereka tahu siapa sebenarnya pemilik utama atau pelaku utama dari operasionalnya judi online itu. Begitu, Mbak. Baik. Nah, Pak Abdul, kalau menurut Pak Abdul sendiri, apakah perlu ada pembaruan regulasi untuk kejahatan siber seperti judol lintas negara seperti kasus yang saat ini ada? Iya, saya kira undang-undang ITE itu sebenarnya di samping undang-undang ITE ada juga undang-undang tentang perjudian, ya. Itu sudah cukup mengakomodir gitu, ya. Karena sekecil kan gini, ada definisi tentang perjudian. Perjudian itu apa sih, gitu, iya kan? Melakukan satu kegiatan yang dengan satu kegiatan itu kemudian terjadi transaksi yang bisa dikualifikasi sebagai perjudian, kan begitu. Nah, karena di dalam undang-undang ITE itu cuma disebut saja sebagai ada penggunaan internet yang dilarang, gitu ya. Dalam tiga jenis kejahatan itu tadi yang saya bilang, ada satu perjudian, kedua kegiatan seksual gitu, ya, yang ketiga juga manipulasi kerja penipuan gitu, menjual barang tanpa ada barangnya dan sebagainya. Nah, itu pasal 26 kalau nggak salah ya, 26 Undang-Undang ITE itu bisa mencakup itu, ya. Di samping juga bisa dikaitkan dengan undang-undang perjudiannya, gitu, bahwa kegiatan itu adalah bagian dari perjudian, dan itu juga bisa diyungtokan gitu, dihubungkan. Jadi selain melanggar undang-undang ITE khususnya penyebaran informasi yang berisikan perjudian gitu, juga bisa dikenakan secara khusus undang-undang perjudiannya sendiri. Begitu, Mbak. Baik, terakhir Pak Abdul, kasus ini kan menunjukkan Indonesia menjadi salah satu lokasi operasi, ya. Apakah kita hanya menjadi pasar atau menurut Pak Abdul kita sudah menjadi basis produksi kejahatan digital global nih, Pak? Dan bagaimana agar bisa memutus mata rantai judol ini agar tidak terjadi lagi dan tidak terulang lagi?
Ya, ya betul. Penduduk kita yang sangat banyak ini menjadi pasar yang menarik gitu bagi para pelaku perjudian judul ini. Ya karena apa? Ya karena banyaknya itu. Ya banyaknya kita dan angkatan kerja, bahkan mereka yang sekarang ada semacam pergeseran yang menguasai handphone itu, yang mengerti bermain itu tidak melulu orang yang sudah dewasa gitu, tapi pada mereka yang umpamanya pendidikannya SD pun ya mulai kelas 4, 5 SD itu mereka sudah ngerti, bahkan kelas 1, 2 SD juga main handphone udah bisa. Itu cuma soalnya udah ngerti nggak dia judi, ya kan? Nah itu yang menurut saya menjadi meluas gitu, ya menjadi banyak jadi ini korbannya sebenarnya. Dan Indonesia ini jadi ladang yang menarik gitu karena banyaknya orang itu. Ya banyaknya orang itu, kemudian juga pasti berdasarkan data internasional penguasaan atau peredaran handphone itu, peredaran pesawat handphone itu pasti juga tercatat lebih banyak. Nah, dan karena itu juga bisa menjadi indikator bahwa sebenarnya banyak nih orang Indonesia itu cuma dipancing sedikit saja pasti mereka akan ikut bermain. Ya tidak pakai handphone saja ya. Judi di Indonesia itu mobil lewat aja bisa dijudikan gitu. Nah maksud saya yang ingin saya katakan adalah insting manipulatif dalam jiwa orang Indonesia gitu, terutama ya kalau menurut saya itu sangat besar, bisa dirangsang gitu ya dengan teka-teki silang, dengan teka-teki yang berhadiah dan sebagainya, itu juga bisa dipancing gitu. Nah karena itu Indonesia menjadi pasar yang subur, pasar yang menarik bagi para penjahat judul ini. Nah karena itu salah satu tujuannya ya itu tuh, karena itu banyak pemain asing atau orang penjahat asing itu yang masuk ke dalam, walaupun mereka mungkin dikoordinatori gitu ya, dikoordinasikan gitu, tidak mereka datang sendiri gitu. Nah tapi ya itu sudah mengindikasikan bahwa Indonesia memang ini tempat yang menarik gitu ya bagi berkembangnya upaya-upaya yang bersifat manipulatif ya, termasuk di dalamnya adalah perjudian. Begitu Mbak. Berarti harus ada kesadaran dari warga kita sendiri agar tidak mudah termanipulasi ya, selain dari pengawasan pihak kepolisian juga ya, karena memang meskipun ratusan pelaku ini telah ditangkap kan akan percuma juga ya Pak jika jejak uang juga belum terungkap ya memang Pak. Betul. Terima kasih Pak Abdul Fikar atas waktunya bersama kami di Sindo Sore, sehat selalu.